Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang pengalaman menggunakan akun PayPal, di hold sama PayPal ya, balance-nya, saldonya jadi di hold sama PayPal. Sebelumnya di forum ada yang nanya, ini pengalamannya gimana gitu. Ya nanti Sirtiman ceritain beberapa apa yang dialami ya. Ya semoga bisa jadi ya diambil manfaatnya lah gitu, buat pelajaran atau ya kalau ada kesalahan jangan diulangi. Oke, untuk yang belum subscribe silahkan ya ditunggu subscribe-nya, klik tanda lonceng. Kalau dirasa suka sama channel-channel bisnis online, alat-alat mesin pencari cuan dan lain-lain, silahkan. Oke, lanjut kita ke PayPal-nya ya. PayPal-nya ini, jadi kejadiannya itu sekitar 2 tahun yang lalu ya. Jadi pas mau awal tahun tiba-tiba kok akun PayPal Timan di Sirtiman itu di limit gitu. Kalau di limit aja ya setelah mengalami beberapa verifikasi akhirnya limitnya kelar, saldo PayPalnya bisa digunakan. Cuma ternyata kena saldonya ada yang di hold gitu loh. Jadi ya nggak tau lah, mungkin ya ini kejadian di awal-awal COVID. Kalau Sirtiman menduga ya mungkin karena perusahaan PayPalnya sendiri lagi collab, entah itu ya pengaruh lah, namanya COVID itu pengaruh ke bisnis usaha, apalagi social distance, pengatur jadwal masuk kantor dibatasi dan lain-lain, sehingga imbasnya ya ke finansial mereka mungkin ya kolaps gitu. Jadi ya mungkin jalan satu-satunya entah itu nahan duit yang pemakai atau gimana caranya diperketat lah gitu ya nggak tahu lah, itu baru dugaan aja. Yang jelas setelah 2 tahun itu ya di sini Sirtiman nggak nyerah gitu aja ya. Setelah kan sebelumnya ada tulisannya nanti saldonya akan diambil 6 bulan kemudian, dan ada satu lagi sistem yang dicairin per transaksi 40 atau 60 hari dari setiap transaksi yang masuk. Jadi ada 2 sistem hold, satu yang per tempo ya 6 bulan, satu lagi yang per hari H plus 60 deh. Jadi dapat hari ini nanti 60 hari kemudian itu baru bisa cair masuk ke saldo gitu. Ya jadi seperti itu. Nah, di sini ya pas zaman-zamannya Covid ya, itu tipsnya untuk menghilangkan apa ya, biar yang di hold, dana yang di hold itu cair. Sirtiman cuma bisa kasih share beberapa tips aja sih. Dan itu pun ya dicoba lah, namanya ya sekarang sih udah enak ya, udah nggak ada COVID, kemungkinan ya lancar lah, entah mereka perusahaannya juga udah stabil gitu. Yang jelas kalau masih ada yang di hold ya coba beberapa tips berikut ini gitu loh. Oke, tips yang pertama itu adalah memanfaatkan keadaan ya. Memanfaatkan keadaan dalam artian kalau sekarang lagi ada kendala atau musibah apa atau keadaan politiknya seperti apa di negara kita, yaitu ya bisa dimanfaatkan gitu ya. Ya kayak kemarin itu Sirtiman kan alasan ya ini keluarga kita lagi terpapar virus COVID gitu, dan butuh biaya untuk rumah sakit dan lain-lain itu. Ya di situ mungkin ya customer service juga seharusnya ya manusia ya, kalau mereka dikira benar-benar ceritanya benar, dilihat rekod usahanya, uang masuknya benar, ya mereka akan ya saya cairkan duit yang di hold itu ya, yang ditahan.
Jadi ya patut dicoba masalah memanfaatkan keadaan di ya lingkungan kita atau kejadian yang sedang dialami, terutama hal yang ya berupa bencana atau berupa kerugian. Nah, itu di share ke ya ke customer service-nya ya. Sebelumnya harus nulis, bikin chat sama customer service ya. Kalau chat dulu sih dibatasi, cuma sekarang kayaknya udah bisa. Itu ya dicoba aja. Oke, lanjut. Selanjutnya ini Sirtiman ini memanfaatkan namanya bertransaksi di PayPal itu ya, kita berbisnis ya. Ini memanfaatkan ya istilahnya untung rugi gitu loh. Untung rugi ya. Bilang aja ini hasil yang masuk ke PayPal itu merupakan laba kotor gitu. Dan laba kotor ini dibutuhkan untuk banyak pembiayaan seperti gaji karyawan, bayar apa listrik atau apa yang pengeluaran perusahaan, sehingga kalau duitnya ditahan itu ya keadaan perusahaan kita bisa kacau atau bangkrut gitu. Mohon dipertimbangkan gitu. Jadi ya seperti biasa ya, kalau usaha kan namanya ya, kita dapat laba kotor. Dari laba kotor kan dibagi-bagi, kurangin sekian, nah dapat laba bersih. Nah itu yang kita bisa manfaatkan gitu. Nah sekadang kalau laba kotornya aja ditahan, itu keadaan kita tuh kolaps gitu. Kita nggak bisa operasional, nggak ada biaya operasional, nggak ada muter modal, nggak bisa belanja barang lagi, istilahnya nggak bisa untuk yang jual produk digital juga nggak bisa launching lagi. Ya emang sih segala sesuatu ya bisa diambil dari luar dari yang di PayPal gitu. Entah itu minjem saudara, temen, atau minjem ke cicilan, pinjol, pinjaman online, cuma kan ya nggak disarankan lah gitu. Kalau bisa tuh mengusahakan yang ditahan itu. Gimana caranya kita tuh bikin customer service-nya itu jangan merasa terdesak, tapi dia merasa ya hatinya bimbang gitu loh. Bikin dia merasa dilema itu, kalau ini kasihan atau gini gimana gitu. Ya pokoknya kita tuh melakukan segala cara biar duitnya cair gitu. Soalnya ya itu laba kotor gitu. Kalau ditahan semuanya kita juga bingung, kita kolaps gitu. Kita nggak bisa biayain keluarga, nggak bisa, ya usahanya jadi macet lah. Jadi seperti itu. Dan terakhir ini Sirtiman mau kasih tip ya, soalnya yang terakhir ini yang bikin akhirnya dicairkan juga gitu loh. Ya, yang terakhir ini sebenarnya ini rangkuman dari yang awal. Ya entah itu kita udah ya diceritain lah dari awal kejadian seperti ini, udah minta ya dapat ternyata udah dapat terms dan seharusnya di 60 hari itu duitnya dicariin, dan ternyata nggak ada kejelasan PayPal-nya. Ya entah itu ingkar, entah itu ya alasannya jangan bilang ingkar ya, entah itu ya sistemnya ada masalah atau gimana, sampai beberapa kali minta bicara sama customer service cuma nggak ada respon juga, sedangkan usaha kita tuh butuh. Nah itu sebenarnya melengkapi dari awal sampai yang terakhir aja gitu. Jadi dia jadi satu cerita yang dia dapat kesimpulan dan logikanya masuk gitu. Nah di situ kalau orangnya pinter ya jelas dia mempertimbangkan ya, kalau ini tuh udah ya melalui tahap yang panjang dan melelahkan gitu. Dibikin seperti itulah, didramatisir istilah. Jadi yang ketiga itu mendramatisir ya. Biar apa? Ya biar CS-nya itu ya mencairkan dana, udah tujuannya itu aja gitu. Kita bikin mereka itu ya entah gimana caranya lah, entah pengen ya inilah, kalau misalnya beberapa kali nggak ada respon, bilang saya pengen bicara sama yang orang Indonesia atau gimana. Nah itu sebenarnya kalau udah ketemu yang Indonesia biasanya itu lebih mudah gitu. Dan jelas ya sebenarnya di sini
Kalau untuk pribadi Sirtiman ya kejadian kemarin itu susah-susah gampang juga gitu. Karena PayPal-nya ini sebenarnya pakai PayPal istri gitu. Dan di sini Sirtiman bicara seakan-akan atas nama istri, seakan-akan dia gitu. Ya itulah kita di sini ya Sirtiman berakting, gitu. Berakting gimana saya PayPal-nya cair. Nah, di situ pentingnya mendramatisi gitu. Ini seorang PayPal seharusnya jangan denger ini. Kalau denger nanti di limit. Ya pokoknya usaha dulu. Kalau masalah ya cair atau enggaknya, pokoknya ya inilah harus mempelajari psikologi manusia, harus mempelajari gimana jangan bikin dia kesal, tapi bikin dia itu bimbang, tergugah. Kalau nggak nyairin nanti dia nyesel atau gimana, ya seperti itulah. Jadi dicoba aja ya, nggak ada jaminan berhasil, cuma di situ Sirtiman akhirnya cair itu. Jadi berbagi pengalaman aja. Oke. Untuk yang rekan-rekan atau kawan-kawan semua pebisnis online yang duitnya di hold ya, semoga didoain aja lah, lekas cair, lancar jaya lagi usahanya bisa mulai. Dan jangan lupa ya, kalau dirasa konten ini bermanfaat, langsung di subscribe, pencet tombol, juga diklik tuh ya, klik pencet tanda loncengnya. Oke, share, like-nya ditunggu. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.